Hey, what's up guys? Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan seluruh cerita dari film Friend Request yang dirilis pada tahun 2016. Di dalam film ini bercerita tentang seorang wanita bernama Marina yang melakukan bunuh diri setelah dirinya dipermalukan oleh Laura dan teman-temannya. Kemudian satu persatu teman Laura mulai diteror oleh sesuatu yang tidak terlihat. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Yuk kita masuk saja ke ceritanya guys. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang wanita cantik bernama Laura Woodson yang merupakan seorang mahasiswa terkenal yang memiliki lebih dari 800 teman di Facebook. Laura tinggal bersama dengan teman-temannya yang bernama Olivia, Isabel, dan pacar Isabel yang bernama Gustavo. Saat ini Laura sedang berpacaran dengan pria bernama Tyler. Tidak hanya itu saja, Laura memiliki teman dekat bernama Kobe. Pada suatu hari di rumah, Laura menerima permintaan pertemanan dari teman sekelasnya yang bernama Marina Mills. Anehnya, pada akun Facebook Marina, dia sama sekali tidak memiliki teman. Menyadari kalau Marina tidak memiliki teman, pada akhirnya Laura menerima pertemanan itu. Di beranda Facebook Marina, terlihat ada banyak sekali animasi dan gambar-gambar menyeramkan yang didominasi dengan warna hitam putih, sehingga gambar-gambar tersebut membuat mereka menjadi takut. Di tempat lain, Marina pun merasa sangat senang karena akhirnya Marina memiliki satu teman, yaitu Laura. Mulai dari situ, mereka pun mulai berbincang-bincang dan sering berkomunikasi lewat Facebook. Tak terasa hari ulang tahun Laura pun sudah dekat. Laura berencana untuk mengundang seluruh teman-temannya termasuk Marina. Namun sahabat dekat Laura yaitu Olivia dan Isabel malah menyuruh Laura untuk tidak mengundang Marina ke acara tersebut karena Marina merupakan orang yang aneh. Mendengar perkataan dari sahabatnya, pada akhirnya Laura pun beralasan pada Marina bahwa dirinya tidak jadi merayakan hari ulang tahun. Tapi yang sudah terjadi, Laura sudah menyewa sebuah tempat untuk acara ulang tahunnya. Tak lupa mereka juga mengabadikan momen tersebut dengan mengambil beberapa foto. Foto-foto tersebut lalu diposting di Facebook, sehingga Marina pun melihat semua foto-foto itu. Dengan perasaan kecewa, Marina pun pergi ke tempat acara ulang tahun Laura dan melihat mereka semua dari kejauhan. Keesokan harinya di kantin, Marina pun marah-marah pada Laura karena dirinya tidak diajak dalam acara tersebut. Padahal Marina sudah menyiapkan sebuah hadiah spesial yang akan ia berikan pada Laura. Terjadilah perselisihan antara mereka hingga pada akhirnya Laura tanpa sadar mendorong Marina. Terlihat dari sini, rambut Marina mengalami kebotakan dan dia segera pergi dari tempat itu karena dia merasa sangat-sangat malu. Laura pun merasa menyesal karena telah mendorong Marina. Akan tetapi teman-temannya mengatakan kalau Laura tidak bersalah, jadi Laura tidak perlu takut. Malamnya Tyler menyuruh Laura agar jangan mengangkat telepon dari Marina mau bagaimanapun juga. Mendengar hal tersebut, Laura pun tidak mengangkat teleponnya dan Laura lebih memilih untuk membatalkan pertemanan mereka di Facebook. Marina pun menjadi sangat bersedih karena Laura menghapus pertemanan mereka. Marina sengaja menelpon Laura dengan maksud ingin meminta maaf padanya karena kejadian tadi. Sejak kejadian tersebut, Laura sering sekali mengalami halusinasi. Keesokan harinya di sekolah, salah satu guru mengumumkan bahwa Marina melakukan bunuh diri. Entah bagaimana bisa, Marina mengirim video bunuh dirinya ke website sekolah sehingga para guru pun tahu video bunuh diri tersebut. Jika ada seseorang yang menyebarkan video itu, maka kepala sekolah tidak segan-segan akan menskorsing orang itu. Laura yang mendengar hal tersebut merasa syok dan tidak menyangka Marina melakukan bunuh diri. Ia berpikiran bahwa mungkin Marina bunuh diri karena kemarin Laura sempat mempermalukan Marina di depan banyak orang. Ia juga merasa menyesal karena dirinya telah menghapus pertemanan Marina. Kebetulan Kobe satu apartemen dengan Marina, ia langsung menceritakan bahwa mayat dari Marina tidak bisa ditemukan. Bahkan ternyata selama ini Marina Mills adalah nama palsu yang digunakan oleh Marina. Pada malam hari, Laura sangat terkejut ketika melihat pesan yang dikirim langsung oleh Marina. Laura pun langsung membuka laptopnya dan melihat video yang ada di beranda akun Marina. Ternyata video itu merupakan video bunuh diri Marina. Tyler pun langsung menutup laptop itu dan melarang Laura agar tidak menonton video tersebut. Keesokan paginya di sekolah, Laura mendapatkan pesan dari Tyler yang mengatakan bahwa Laura memposting sesuatu di beranda Facebooknya. Laura pun segera mengecek Facebooknya melalui laptop dan alangkah terkejutnya
ternyata video bunuh diri Marina sudah terposting di beranda Laura. Tidak hanya itu saja, akun Laura menandai seluruh teman-teman Facebooknya. Laura pun merasa bingung bagaimana bisa video itu terupload dengan sendirinya. Laura bersumpah pada teman-temannya kalau bukan dirinya yang menyebarkan video itu, dan yang lebih anehnya, akun Laura berteman lagi dengan Marina. Ia mencoba menghapus pertemanan itu, tetapi usahanya sia-sia saja. Tidak hanya itu saja, Laura juga sudah mencoba menghapus akun Facebook miliknya, tetapi sama sekali tidak bisa. Lalu kepala sekolah memanggil Laura ke ruangannya. Di sana juga ada polisi yang mulai menginterogasi Laura. Lagi dan lagi, Laura menjelaskan kalau bukan dirinya yang menyebarkan video bunuh diri Marina. Jika video itu tidak dihapus, maka Laura akan diskorsing dari sekolahnya. Karena tidak ingin hal itu terjadi, Laura pun segera pergi ke rumah Kobe. Kobe ini merupakan seseorang yang mampu meretas sebuah situs. Saat Kobe melihat source code akun Laura di Facebook, anehnya kode-kode tersebut tampak seperti simbol yang tidak pernah dilihat oleh Kobe sebelumnya. Bahkan kode-kode itu tidak bisa diubah sama sekali. Di beranda akun Marina, mereka menemukan sebuah gambar seseorang yang sedang melakukan bunuh diri. Laura pun segera pulang ke rumah dan berpikiran kalau gambar orang bunuh diri itu ada kaitannya dengan Marina. Lalu di saat yang sama, Marina pun menambahkan Gustavo sebagai teman di Facebook. Selang beberapa saat, Gustavo pun mendapatkan teror dari roh iblis dan wajah Gustavo dihancurkan oleh sesuatu yang tidak terlihat. You guys, this isn't funny. Coops, come on, man. Isabel pun merasa syok setelah melihat pacarnya yaitu Gustavo tewas dengan mengenaskan. Isabel kemudian dirawat di rumah sakit karena dia mengalami trauma yang mendalam. Setelah kejadian tersebut, video bunuh diri Gustavo tiba-tiba saja terposting di akun Laura, dan lagi-lagi Laura tidak bisa menghapus video itu. Lama-kelamaan banyak yang tidak suka lagi dengan Laura, sehingga banyak orang yang mulai menghapus pertemanan mereka dengan Laura. Ternyata postingan itu juga membuat Laura diskors dari sekolahnya. Laura kemudian mengajak Kobe untuk pergi ke lab komputer untuk mencari tahu lebih lanjut tentang akun Marina. Di situ terungkap bahwa detik-detik kematian Gustavo, akun Marina sempat menambahkan Gustavo sebagai teman. Saat mendengar rekaman Gustavo, mereka mendengar suara tawon. Tawon merupakan sebuah simbol yang biasanya dikaitkan dengan iblis, yang artinya sekarang mereka ini berhadapan langsung dengan iblis Marina. Mengetahui fakta tersebut, mereka berdua segera pergi ke apartemen Marina. Di sana mereka berdua pun mencari sebuah petunjuk yang bisa menghentikan ini semua. Saat sedang mencari, Laura menemukan foto Marina bersama dengan teman-teman semasa kecilnya. Laura pun menyuruh Kobe untuk mencari tahu lebih lanjut tentang tempat tersebut. Setelah mencarinya, ternyata tempat itu merupakan panti asuhan. Laura pun segera pergi ke panti asuhan untuk mencari tahu tentang Marina, sedangkan Kobe akan menginvestigasi akun Facebook Marina. Saat menginvestigasi, Kobe menemukan fakta kalau keluarga Marina pernah membuat sebuah ritual untuk memuja iblis. Di saat yang sama, Kobe mendapatkan gangguan-gangguan dari iblis itu. Beruntungnya ada penjaga lab yang langsung menyadarkan Kobe. Sementara itu, Laura pun tiba di panti asuhan. Kepala panti asuhan di sana mengungkapkan kalau nama asli Marina adalah Marina Nidivar, bukan Marina Mills. Sejak kecil orang tua Marina sudah tiada dan tidak ada kejelasan tentang orang tuanya. Semenjak Marina berada di sini, Marina selalu mendapatkan bulian dari kedua temannya yang sok berkuasa. Bahkan karena bulian tersebut membuat Marina berubah menjadi pribadi yang lain. Ia sering menatap pantulan bayangannya sendiri di monitor. Kedua anak yang pernah membuli Marina ditemukan tewas di dekat pabrik. Kebetulan Tyler bekerja di rumah sakit. Laura menyuruh Tyler untuk mencari nama Marina Nidivar di komputer server rumah sakit. Sementara itu di tempat lain, Olivia yang baru selesai mandi secara tidak sengaja melihat Marina yang berteman dengan Isabel. Isabel pun mulai diteror oleh iblis tersebut, sehingga Isabel pun meninggal dalam keadaan yang mengenaskan. Para polisi dan Laura yang melihat rekaman CCTV merasa bingung karena Isabel tampak seperti berhalusinasi, sehingga ia pun menyayat lehernya sendiri. Karena tidak ingin mati, Olivia, Kobe, dan Tyler mencoba menghapus akun Facebook mereka. Namun ternyata usaha mereka sia-sia saja.
Bahkan karena saking kesalnya, Kobe pun ingin menghapus pertemanannya dengan Laura. Tapi tentu hal itu percuma saja. Sementara itu di rumah sakit, Tyler pun berhasil menemukan semua data-data keluarga Marina Nedifer. Dan ternyata Marina pernah tinggal di Moor Grove. Tyler pun menjelaskan pada Laura bahwa banyak artikel yang menyebutkan kalau keluarga Marina pernah melakukan ritual pemujaan iblis. Tapi secara tiba-tiba tempat yang mereka jadikan ritual dibakar oleh seseorang sehingga menghanguskan orang-orang di dalamnya. Hanya satu orang yang selamat, yaitu ibu dari Marina yang tengah hamil. Para dokter kemudian berhasil menyelamatkan Marina, sedangkan ibunya meninggal karena luka parah yang ia alami. Tempat Moor Grove adalah satu-satunya petunjuk yang tersisa. Kemudian Laura pun segera pergi ke tempat Kobe. Kobe mulai menjelaskan pada Laura bahwa Marina bunuh diri tepat di depan cermin keramat yang diasumsikan kalau cermin itu berada di Moor Grove. Setelah Marina bunuh diri, dia berubah menjadi sosok iblis dan mulai meneror Laura dan teman terdekat Laura. Untuk bisa menghentikan Marina, Laura harus menghancurkan cermin yang berada di Moor Grove. Setelah menjelaskan semuanya, Laura pun pergi ke rumah Tyler. Di sana mereka berdua melihat akun Marina menambahkan Olivia sebagai teman, yang artinya sebentar lagi Olivia akan mati. Mereka berdua pun segera pergi ke tempat Olivia. Di sisi lain, karena Olivia tidak kuat lagi dengan gangguan itu, Olivia pun memutuskan untuk kembali ke rumah orang tuanya dan segera mengemas semua barang-barangnya. Saat sedang mengemas, tiba-tiba ia pun diteror oleh iblis tersebut. Di perjalanan, ternyata Olivia malah melompat dari atas apartemen yang membuatnya terluka cukup parah. Laura dan Tyler segera membawa Olivia ke rumah sakit. Untungnya, Olivia berhasil diselamatkan oleh para dokter. Laura kemudian menyuruh Tyler untuk menjaga Olivia, sedangkan dirinya bergegas menuju Moor Grove bersama dengan Kobe. Sesaat setelah Laura pergi, tiba-tiba Olivia tersadar dalam keadaan aneh. Tanpa basa-basi, Olivia langsung melakukan bunuh diri. Karena khawatir dengan keadaan Laura, Tyler pun langsung menyusulnya ke Moor Grove. Di sisi lain, Laura dan Kobe tiba di rumah Marina yang dulu. Di sana Kobe mulai menyadari bahwa dirinya yang akan menjadi korban selanjutnya. Ketika masuk ke ruang bawah tanah, mereka pada akhirnya menemukan cermin yang dimaksud oleh Kobe sebelumnya. Tapi tiba-tiba Kobe malah menusuk Laura menggunakan pisau. Kobe sengaja menusuknya karena ia kesal pada Laura yang melibatkan dirinya pada Marina. Padahal ia tidak pernah mengusik kehidupan dari Marina. Mendapatkan kesempatan untuk lari, Laura pun segera pergi menjauhi Kobe. Dari kejauhan, Laura melihat sebuah pabrik di mana dua bocah yang pernah mengusik Marina ditemukan. Ia pun segera pergi ke pabrik itu menggunakan taksi. Di sisi lain, Tyler pun tiba di lokasi dan bertemu langsung dengan Kobe. Tyler pun mendapatkan telepon dari Laura dan Laura menjelaskan kalau dirinya pergi ke pabrik yang tak jauh dari tempat itu. Mengetahui hal tersebut, Tyler dan Kobe segera pergi ke pabrik yang dimaksud oleh Laura. Singkat cerita, mereka berdua pun tiba di sana dan mereka berdua langsung berpencar untuk mencari Laura. Sementara itu, Laura mendapatkan telepon dari ibunya yang mengatakan kalau ibunya diganggu oleh sosok yang tidak terlihat. Laura pun menangis karena mungkin ibunya sudah meninggal karena iblis tersebut. Di saat yang sama, pada akhirnya Laura dan Tyler dipertemukan. Dari belakang, Kobe langsung menusuk Tyler sehingga Tyler langsung meninggal. Saat Kobe ingin membunuh Laura, tiba-tiba saja muncul banyak sekali tawon yang mulai menyerang Kobe yang membuat dia pun meninggal. Kemudian Laura melihat penampakan dua laki-laki yang pernah menindas Marina di panti asuhan. Laura kemudian bertanya apa yang diinginkan Marina sehingga dia dengan tega membunuh teman-temannya. Marina pun menjawab kalau dirinya hanya ingin berteman. Tiba-tiba, iblis Marina mulai mendekat ke arah Laura. Scene akhir memperlihatkan Laura yang sekarang dirasuki oleh Marina. Laura mulai memandangi beberapa gadis dengan cara yang sama seperti Marina memandangi Laura pada awal cerita. Dan cerita pun selesai. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Jika ada kesalahan, gue mohon maaf. Oke, see you next video guys.